Assalamualaikum. Nggak cuma rasanya aja ya yang khas, kue tradisional atau kue jadul terkadang memberikan kenangan manis bagi penikmatnya, yang terkadang membuat seseorang jadi ingat masa kecilnya. Nah, buat para bunda yang pengen buat sendiri kue tradisional atau kue jadul, gampang banget kok. Berikut 7 resep kue jadul atau kue tradisional khas Nusantara yang nikmat banget. Nah, sebelum kita lanjut videonya, tekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Untuk resep pertama, ada lemet singkong atau ketimus. Untuk kue tradisional yang satu ini, namanya juga cukup banyak ya. Di setiap daerah namanya bisa berbeda. Namun, tetap bahan dasar atau bahan utamanya singkong. Untuk bahan utama yang digunakan yaitu 500 gram singkong yang kemudian diparut. Selanjutnya, tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir. Tambahkan setengah butir kelapa parut, 1 sendok teh garam, dan 2 sendok makan gula pasir. Campur semua bahan, aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, siapkan daun pisang dan gunting bagian tulang daunnya. Ambil secukupnya adonan, kemudian bungkus dengan daun pisang. Lakukan hingga adonan habis. Kukus lebih kurang 20 menit hingga matang. Setelah matang, angkat dan sajikan. Nah, untuk kue tradisional yang satu ini, nama lainnya di daerah kalian apa ya? Adakah nama lainnya? Kalau ada, kasih tahu saya lewat kolom komentar ya. Untuk resep kedua, ada kue tradisional yang namanya iwal-iwal. Yang saya tahu di daerah Sumatera Barat namanya kalamai, dan di daerah Manado namanya koyabu. Kalau saya salah, mohon koreksinya ya. Untuk kue tradisional yang satu ini, rasanya khas banget karena berbahan dasar tepung ketan dan kelapa. Jadi kayak ada tekstur kenyal, gurih, dipadukan rasa manis dari gula aren. Punya cita rasa yang khas banget. Nah, ini saya udah gak sabar banget pengen makan. Jadi panas-panas udah pengen dicomot aja. Karena biasanya kalau makan kue tradisional gini, makannya itu enak baru matang. Jadi rasanya lebih gimana gitu ya. Nah, langsung aja ke proses pembuatannya ya, gampang banget. Di dalam wadah, siapkan 200 gram tepung ketan, setengah butir kelapa parut, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan hingga tercampur rata dan tidak berkerindil. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya siapkan 100 gram gula aren atau secukupnya, kemudian disisir kasar seperti ini. Siapkan daun pisang. Letakkan secukupnya adonan dan kemudian beri isian gula aren. Lakukan hingga semua adonan habis.
Kukus lebih kurang 15-20 menit hingga matang. Untuk resep yang ketiga, ada wajik. Wajik ini juga merupakan salah satu ragam kekayaan kuliner di Indonesia ya. Kue wajik juga memiliki beberapa sebutan yang berbeda-beda di setiap daerah. Biasanya paling banyak dijumpai di acara besar seperti pesta pernikahan atau acara pesta lainnya. Untuk proses pembuatannya, siapkan 500 gram beras ketan, cuci bersih beras ketan, kemudian rendam beras ketan minimal 2 jam. Selanjutnya, kukus lebih kurang 30 menit. Di dalam panci atau wajan, didihkan 200 ml air. Masukkan ketan yang sudah dikukus tadi, masak dan aduk rata hingga air meresap. Setelah air resat dan meresap pada ketan, matikan api kemudian sisihkan. Di wajan lain, masak 250 ml santan, 300 gram gula aren, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, daun pandan dan daun jeruk. Masak hingga mendidih dan gula larut. Setelah cairan gula mendidih dan agak kental, ambil daun jeruk dan daun pandannya, sisihkan. Selanjutnya, masukkan ketan yang sudah dikukus tadi. Aduk hingga rata, masak sampai santan habis terserap ketan dan agak kering. Cukup masak dengan api kecil, agar tanak dan tidak cepat gosong. Setelah ketan tanak dan agak kering, matikan api. Siapkan cetakan yang sudah dialasi dengan daun pisang. Tuang wajik ke dalam loyang atau cetakan, sambil diratakan dan agak ditekan. Selanjutnya, dinginkan dan biarkan set. Setelah wajik dingin dan set, pindahkan ke wadah datar, dan selanjutnya bisa dipotong sesuai selera. Wah, ini enak banget loh bun. Wangi khas daun pandan dan daun jeruk, manisnya juga pas. Wajik ketan gula aren siap untuk disajikan. Untuk resep yang keempat ada kue lupis. Kue lupis ini merupakan salah satu kue tradisional yang klasik dan gampang banget buatnya. Bahannya juga sederhana loh. Dan di resep ini saya gunakan metode hemat gas untuk merebus lupisnya sendiri. Untuk hasil cairan gula yang kental, legit dan enak, pastikan gula arennya yang berkualitas ya, dan tambahkan sedikit gula pasir. Untuk proses pembuatannya sendiri cukup simpel. Cuci bersih beras ketan, rendam dengan air minimal 2 jam kemudian tiriskan. Siapkan daun pisang, potong daun kira-kira selebar 4 jari, dan gunting bagian daun yang keras. Nah, ini beras ketan yang sudah saya rendam minimal 2 jam tadi ya. Saya gunakan sekitar 250 gram tepung beras ketan, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Bentuk daun lipat segitiga membentuk kerucut. Isi daun pisang dengan beras ketan. Pastikan beras ketannya memenuhi pembungkus agar lupis hasilnya padat dan tidak lembek. Lipat sampai ujung daun. Kemudian sematkan dengan lidi. Lakukan hingga adonan habis.
Nah, untuk merebus agar hemat gas, saya gunakan metode 537 ya. Langkah pertama, masak air hingga mendidih, kemudian masukkan lupis, kemudian tutup panci. Masak kurang lebih sekitar 5 menitan. Setelah 5 menit, matikan api, biarkan selama 30 menit dalam keadaan panci tertutup. Setelah 30 menit, nyalakan kembali api, masak lagi selama 7 menit. Terhitung dari mulai api mendidih seperti ini ya, matikan lagi, biarkan selama 30 menit. Untuk taburan kelapanya sendiri supaya awet, jadi dikukus dulu, kemudian campur dengan daun pandan dan secubit garam. Untuk cairan gulanya, masak 100 gram gula aren, 1 sendok makan gula pasir, daun pandan, dan 100 ml air. Masak hingga gula larut dan mengental. Nah, ini lupis yang sudah saya angkat dan saya tiriskan dan kemudian sudah agak dingin ya. Untuk hasilnya sendiri padat, enak, dan kenyal, walau tanpa kapur sirih. Untuk saran penyajiannya sendiri seperti biasa ya, baluri lupis dalam kelapa parut, kemudian siram dengan larutan gula. Kue lupis siap untuk disajikan. Untuk resep kelima ada kue dongkal. Untuk kue tradisional yang satu ini termasuk jajanan kue tradisional yang mulai langka ya. Namun masih bisa kita temui di beberapa tempat, seperti di Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Kalau di Bandung sendiri, untuk kue dongkal ini dikenal dengan nama awuk. Untuk proses pembuatannya sendiri gampang banget kok, kita bisa buat sendiri di rumah loh. Langsung aja ke proses pembuatannya yuk. Untuk langkah pertama, siapkan seperempat sendok teh garam, kemudian campur dengan 3 sendok makan air. Di wadah lain, campur 200 gram tepung beras, setengah butir kelapa parut, 2 sendok makan gula pasir, dan tambahkan larutan garam tadi. Terakhir, tambahkan seperempat sendok teh vanili bubuk. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian sisihkan. Siapkan 75 gram gula aren yang sudah disisir halus, ambil kertas pembungkus nasi, kemudian bentuk seperti kerucut. Ambil sedikit adonan tepung, kemudian ratakan. Adonan tidak perlu ditekan ya. Taburi dengan gula aren, kemudian tutup kembali dengan adonan tepung. Buat menjadi 3 lapis adonan tepung dan 2 lapis taburan gula. Terakhir, beri potongan daun pandan di bagian atasnya. Lakukan hingga adonan habis. Kukus lebih kurang 15-20 menit atau hingga matang.
Kue dongkal atau awuk siap untuk disajikan. Untuk resep keenam ada saut singkong. Saut ini merupakan salah satu kue tradisional khas Yogyakarta. Biasanya disajikan di pagi hari dengan teh hangat. Untuk langkah pertama, kukus seperempat butir kelapa parut, tambah sedikit garam dan 1-2 lembar daun pandan. Kukus lebih kurang 5-10 menit. Untuk bahan utama yang digunakan, 500 gram singkong serut kasar, 150 gram gula merah sisir halus, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Taburkan gula merah dan garam di atas parutan singkong. Aduk asal rata saja ya. Selanjutnya tutupi bagian atasnya dengan beberapa potongan daun pandan. Kukus lebih kurang 30 menit hingga matang. Sajikan saut singkong dengan taburan kelapa parut di atasnya. Saut singkong siap untuk menemani sarapan di pagi hari dengan teh hangat. Untuk resep terakhir ada kue bugis. Sesuai namanya, kue ini berasal dari Sulawesi Selatan ya. Kue tradisional berbahan dasar ketan ini sekarang sudah banyak dimodifikasi ya. Resep kue bugis juga semakin banyak dan beraneka ragam. Mulai dari bentuk, topping, dan cara penyajiannya. Untuk proses pembuatan unti kelapanya, masak 100 ml air, tambah dengan 1 sendok makan gula pasir dan sejumput garam. Tambahkan juga daun pandan dan 60 gram gula aren yang sudah disisir. Masak hingga gula larut. Selanjutnya tambahkan setengah butir kelapa parut. Aduk hingga rata. Masak semua bahan isian ini sampai matang dan sedikit mengering. Setelah matang dan sedikit mengering, matikan api dan sisihkan. Untuk proses pembuatan kulit bugisnya, siapkan 225 ml santan, kemudian tambah dengan pasta pandan secukupnya. Untuk warnanya sendiri, bisa juga gunakan perasan daun pandan ya. Selanjutnya masak santan tadi hingga hangat. Dan tidak perlu sampai mendidih ya. Di dalam wadah campur 250 gram tepung ketan. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam. Beri santan sedikit demi sedikit, kemudian aduk hingga rata. Uleni hingga kalis dan tidak lengket lagi. Ambil secukupnya adonan dan beri isian unti kelapa. Bungkus dengan daun pisang yang sudah dilumuri dengan minyak sayur. Agar rapi, bila ada sisa bagian ujung daunnya bisa digunting ya. Dan lakukan hingga adonan habis.
Kukus lebih kurang 20 menit hingga matang. Nah, untuk tips di sini yang bisa saya bagikan agar daun pisang tidak gampang robek, jemur sebentar daun pisang di bawah sinar matahari, atau bisa juga dipanggang di atas api kompor hingga agak layu. Nah, gimana nih? Dari semua jajanan pasar atau kue tradisional di video ini, paling suka yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan selamat memasak.